Selamat pagi pemirsa. Ranah pemberantasan korupsi belakangan bertubi-tubi direcoki sejumlah skandal yang terkuak ke publik. Tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selaku motor untuk memerangi rasuah atau korupsi ternyata juga disusupi oleh sulur-sulur korupsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari Jumat 26 April 2024 dengan tema Cekcok tambah coreng muka KPK bersama saya Leona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga nanti menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 0215539900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Mas? Sehat. Tidak mau melaporkan saya kan, karena saya kan bukan Dewan Pengawas mana-mana. Ini menarik ini bagaimana dengan dasar legalistik mengadukan Dewan Pengawas, tapi ini kan menjadi pertanyaan. Pemirsa, kita langsung ke editorial. Editorial pagi ini diberi judul Cekcok tambah coreng muka KPK. Pertanyaannya adalah apakah memang ini artinya cekcok ketika komisioner melaporkan Dewan Pengawas? Atau seperti apa? Kenapa dibilang cekcok di dalam editorial Mas Yoga? Ya, ini kan awalnya ini si Gufron ini kan akan diperiksa dalam dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewas. Dia diduga menggunakan pengaruhnya dalam mutasi pegawai di Kementerian Pertanian. Itu aneh juga ya, seorang komisioner KPK bisa menggunakan pengaruh di instansi yang lain. Wih, menarik. Iya, ada satu lagi yang dilaporkan juga Pak Alexander Marwata. Dan kemudian itu apakah ini balas dendam atau tidak? Ya kalau publik mengiranya seperti itu. Karena bertepatan ya? Karena beriringan lah. Setelah dilaporkan akan disidangkan mulai pekan depan kalau tidak salah. Ya kemudian Pak Gufron melaporkan Albertina Ho ke Dewas, juga menggugat ke PT UN. Indikasinya, bukan indikasi, tuduhannya aduannya adalah karena Pak Albertina Ho itu meminta laporan transaksi keuangan untuk menyelidiki kasus mantan jaksa KPK yang diduga memeras. Jadi apapun begini, cekcok seperti ini itu kan ya sangat tidak elok lah. Bahkan kalau di editorial kita menyebutkan ini memalukan. Ya karena apa? Ketika kinerja KPK sendiri masih menjadi perhatian publik, menjadi sorotan negatif publik, ya tapi sementara internal mereka malah berkelahi, ya bagaimana mereka bisa lebih meningkatkan kinerjanya? Jadi ini sesuatu yang sangat tidak diinginkan bagi rakyat. Harusnya semua unsur pimpinan di KPK itu bersatu padu untuk memberantas korupsi. Bersatu padu adalah tidak gampang memberantas korupsi, apalagi berkelahi. Jadi ini sebuah kenyataan yang betul-betul memprihatinkan. Kita akan semakin mencoreng muka KPK saat ini lah. Baik, kita akan bahas itu Mas Jaka, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 26 April 2024. Cekcok tambah coreng muka KPK. Cekcok tambah coreng muka KPK. Ranah pemberantasan korupsi belakangan bertubi-tubi direcoki sejumlah skandal yang terkuak ke publik. Tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selaku leading sector alias motor memerangi rasuah ternyata juga disusupi oleh sulur-sulur korupsi. Tindak pemerasan oleh Firly Bahuri saat menjabat Ketua KPK dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian atau Kementan menjadi perkara paling menghebohkan tahun lalu. Sepanjang KPK berdiri, belum ada pucuk pimpinan lembaga anti rasuah yang terjerat kasus rasuah. Setelah itu, Dewan Pengawas atau Dewas KPK membongkar praktik pungutan liar atau pungli di rumah tahanan rutan KPK yang melibatkan sedikitnya 78 pegawai. Mereka dinyatakan bersalah dalam sidang etik Dewas Februari lalu dan dijatuhi hukuman meminta maaf secara terbuka kepada publik. Atas desakan publik, pekan ini KPK akhirnya memecat 66 orang di antaranya yang masih bekerja di instansi tersebut. Kasus Firly sejauh ini masih mandek dalam penanganan Polda Metro Jaya. Demikian juga pemrosesan tindak pidana perkara pungli rutan yang malah tidak terlihat pergerakannya di KPK.
Sepertinya perkara-perkara yang melibatkan orang dalam tidak begitu mendapatkan prioritas. Padahal bukti-buktinya sudah terang benderang, apalagi di perkara pungli. Alih-alih fokus menuntaskan kasus yang mencoreng wajah KPK, internal pimpinan KPK dan Dewas malah sibuk cekcok. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengadukan anggota Dewas KPK Albertina Ho ke Dewas dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam hal permintaan hasil analisis transaksi keuangan pegawai KPK. Gufron menilai Dewas tidak berwenang meminta data itu karena bukan lembaga penegak hukum. Menurut penjelasan Albertina, ia berkoordinasi dengan PPATK atas nama Dewas terkait pengumpulan bukti-bukti kasus jaksa KPK berinisial TI yang diduga melanggar etik karena memeras. Tidak berhenti pada pengaduan ke Dewas. Gufron bahkan melaporkan Dewas KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN dalam perkara berbeda. Rupanya Gufron tengah tersangkut perkara dugaan pelanggaran etik berupa penyalahgunaan kewenangan terkait mutasi seorang pegawai di Kementan. Selain merasa tidak melanggar etik, Gufron menilai secara hukum perkara itu sudah kadaluarsa karena terjadi pada Maret 2022, lebih dari setahun yang lalu. Dewas akan mulai menyidangkan kasus Gufron tersebut pada Kamis pekan depan. Dituduh tengah balas dendam, Gufron menepisnya. Ia mengklaim hanya melakukan kewajiban sesuai pasal 4 ayat 2 dalam peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021. Tampak ruwet memang aksi pelaporan oleh komisioner KPK itu terhadap Dewas yang menjadi polisi etik di lembaganya. Namun, terlepas dari permasalahan yang menjadi materi pelaporan oleh Gufron di mata publik, kejadian itu sungguh tidak elok, bahkan ada yang menyebut memalukan. Cekcok tersebut hanya menambah coreng di muka KPK, sedangkan citranya sudah amat terpuruk. Dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang dilaksanakan pada periode 4-5 April, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK hanya mampu menduduki peringkat ketiga paling buncit. Di jajaran penegak hukum, posisi KPK berada di bawah Kejaksaan Agung, Polri, dan Pengadilan. Pimpinan KPK dan Dewas mestinya bahu-membahu menjalankan tugas memberantas korupsi. Dewas memiliki peranan besar memastikan cangkul yang dipakai untuk mencabut akar serabut korupsi tidak ketumpul karena karat atau terlepas dari gagangnya. KPK harus bersih dari perilaku-perilaku yang tidak etis maupun koruptif agar efektif memerangi rasuah. Seluruh insan KPK, termasuk Dewas, pun terikat nilai dasar integritas menjaga citra, harkat, dan martabat lembaga anti rasuah. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, sebelum kita melihat dampak dari cekcok ini, saya hanya ingin melihat sebetulnya apakah memang seorang komisioner itu bisa melaporkan Dewan Pengawas? Ya, kalau di aturan internalnya bisa jadi boleh ya. Tetapi soal patut atau tidak patut, apalagi ketika pelaporan itu didahului oleh kasus yang mendera si pelapor, kan jadi publik jadi bertanya-tanya. Ini sebenarnya langkah seperti ini hanya untuk balas dendam atau bagaimana? Sulit dipercaya bahwa itu dua kasus yang berbeda begitu ya? Iya, nggak mungkin lah kalau nggak ada kaitannya kan. Bisa jadi karena ini bagian dari upaya Pak Nurul Gufron sebagai perlawanan atau bargaining posisi, ya kan? Dengan harapan nanti Dewas itu kemudian mundur, itu kan bisa jadi, itu kan dugaan-dugaan publik. Tapi apapun, bahwa sekali lagi ini adalah tontonan yang sangat tidak elok. Memalukan, apalagi kalau kita lihat bagaimana wajah KPK di periode sekarang sudah penuh dengan bopeng-bopeng. Terpuruk. Kalau kita lihat, kalau kita lihat dari hasil survei terakhir misalnya yang dilakukan Indikator pada 4-5 April lah, itu tingkat kepercayaan publik kepada KPK itu terjun bebas. Nomor 7 dari 9 institusi negara. Waduh.
posisi paling buncit dari 4 institusi hukum, di bawah Kejaksaan Agung, di bawah pengadilan, di bawah Polri. Padahal sebelum revisi Undang-Undang KPK 2019, itu KPK itu selalu 3 besar, bahkan hampir selalu 2 besar sebagai institusi negara yang paling dipercaya publik. Hanya bersaing dengan TNI, hanya bersaing dengan Presiden. Tapi sekarang betul-betul hancur lebur kalau bisa kita katakan seperti itu. Sebelum kita lanjutkan dialog kita, Mas Jaka, kita akan bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Mas Jaka. Ya, Mas Kurnia, ini sebelum kita melihat dampak dari pelaporan Dewan Pengawas Albertina Ho oleh Komisioner Nurul Gufron, saya hanya ingin tahu sebetulnya mekanismenya itu memang dibolehkan ya, komisioner melaporkan Dewan Pengawas, bisa ya Mas Kurnia ya? Iya, Bang Leo, jadi berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang 19 tahun 2019 maupun peraturan Dewan Pengawas, memang di sana disebutkan istilahnya insan komisi atau insan KPK. Insan KPK itu terdiri dari 3 bagian, 1 pegawai, 2 pimpinan, 3 dewan pengawas. Maka dari itu 3 komponen ini diperkenankan untuk mempersoalkan baik sesama insan atau mempersoalkan pimpinan atau dewan pengawas. Jadi itu adalah proses yang lumrah di KPK. Demikian, Bang Leo. Kalau kita melihat kasus per kasusnya ya, kan kalau Nurul Gufron pekan depan rencananya akan disidang Dewan Pengawas terkait tuduhan dugaan pelanggaran etik karena katanya terlibat dalam mutasi ya pegawai di Kementerian Pertanian. Kalau itu benar terbukti, hebat juga. Nah, di sisi yang lain Albertina Ho dilaporkan Nurul Gufron karena katanya melanggar etika saat meminta keterangan atau transaksi dari PPATK saat memeriksa kasus jaksa KPK yang diduga melanggar etik karena memeras. Dari 2 kasus ini yang mana sih yang kelihatannya benar atau yang mana yang kelihatannya dibenar-benarkan, Mas Kurnia? Iya, jadi ada 2 persoalan sebenarnya, Bang Leo. Yang pertama terkait dengan kasus demi kasus. Kalau dalam kasus saudara Nurul Gufron, ini kalau seandainya benar tudingan itu, ini adalah praktik yang amat memalukan. Sebab kalau benar hal tersebut dilakukan di tengah proses penanganan perkara. Ada konteks memperdagangkan pengaruh di sana. Apalagi Dewan Pengawas pekan depan sudah mulai bersidang. Kalau seandainya itu terbukti, maka sanksi yang dijatuhkan kepada Nurul Gufron harus sanksi yang berat. Itu yang pertama dalam kasus Nurul Gufron. Kemudian yang kedua, dalam konteks tudingan Nurul Gufron kepada Albertina Ho, ini tentu yang harus dijelaskan lebih lanjut. Karena menurut pernyataan dalam berbagai media disebutkan Dewan Pengawas meminta laporan hasil analisis transaksi janggal ke Pusat Laporan Analisis Transaksi Keuangan. Sependek pengetahuan saya, Bang Leo, terkait dengan laporan PPATK itu harus disampaikan berdasarkan permintaan penegak hukum. Dan itu dalam konteks pro justisia. Kalaupun Dewan Pengawas ingin meminta, maka pertanyaan yang penting kita tanyakan, Bang Leo, apakah Dewan Pengawas sebelumnya sudah pernah berkoordinasi dengan pimpinan KPK? Agar pimpinan KPK yang meminta kepada PPATK. Ini penting untuk menjembatani komunikasi kerja antara Dewan Pengawas dan pimpinan KPK. Karena hal-hal seperti ini tentu tidak baik di tengah masyarakat. Apalagi tadi Mas Jaka menyampaikan tingkat kepercayaan publik kepada KPK sedang hancur saat ini. KPK berada pada peringkat 8 atau 7 baru-baru ini berdasarkan survei indikator. Dan Bang Leo, kita penting untuk menyampaikan pasal 3 Undang-Undang KPK disebutkan secara administrasi KPK itu berada di bawah Presiden.
Maka dari itu ketika ada deadlock semacam ini, deadlock komunikasi, deadlock koordinasi antara Dewan Pengawas dan pimpinan KPK, maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah Presiden Republik Indonesia. Demikian. Tapi apa semuanya harus langsung diselesaikan atau diurusi oleh Presiden? Tidak bisa internal KPK sendiri dulu, Mas Kurnia? Tentu bisa, Bang Leo. Tapi yang jadi catatan, permasalahan internal KPK itu bukan terjadi pertama kali bulan April 2024. Permasalahan ini sudah menahun, permasalahan ini sudah laten, terutama sejak tahun 2019. Bahkan Bang Leo beberapa waktu lalu sempat mengemuka pernyataan salah satu pimpinan KPK. Ternyata Presiden disebutkan di sana tidak pernah melakukan rapat koordinasi antar penegak hukum, KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Ini menjadi isu krusial, Bang Leo, karena tahun ini adalah tahun pergantian pimpinan KPK. Itu yang penting untuk dibicarakan dan dicari solusi agar KPK ke depan bisa menjadi KPK yang lebih baik. Demikian, Bang Leo. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan ini juga tentunya menyumbangkan kepada perbaikan kinerja KPK. Terima kasih peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Kurnia. Makin nyata ya. Ini saya sebagai warga negara Indonesia yang tadinya sangat percaya kepada KPK sebagai ujung tombak pemberantas korupsi, jadi sangat sedih sebetulnya dan sangat bingung. Tapi kan tidak bisa hanya berhenti di sini. Bagaimana Mas Jaga? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan muara kenapa institusi KPK itu menjadi sedemikian lemah lah ya. Penilaian banyak pihak kan seperti itu. Ya itu kan revisi Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK 2019 terakhir ya. Yang kemudian menjadi undang-undang yang baru nomor 19 tahun 2019. Karena apa? Salah satunya kan menyebutkan dengan revisi itu KPK yang tadinya betul-betul independen kan berada di bawah rumpun eksekutif. Di bawah Presiden? Ya, katanya masih harus tetap independen, tapi bagaimana bisa independen kalau di bawah rumpun eksekutif? Ya kan? Jadi kan sebenarnya kan tidak ada bedanya dengan Polri, tidak ada bedanya dengan Kejaksaan Agung. Itu ambigu itu. Betul, makanya sebenarnya muaranya kan seperti itu. Makanya saya berharap ketika kemarin Presiden terpilih Pak Prabowo dalam pidato setelah ditetapkan di KPU, itu kan salah satu poinnya adalah dia mengajak semua pihak untuk berangkulan, untuk berkolaborasi, untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, dan menghilangkan korupsi. Ya. Oh disebut ya? Betul. Itu mudah-mudahan tidak hanya sekedar pidato, tidak hanya sekedar jargon seperti yang dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya, tapi betul-betul diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan nanti setelah menjabat. Salah satunya apa? Menurut saya yang paling penting adalah coba kembalikan Undang-Undang KPK itu seperti undang-undang sebelumnya. Tentu saja ada beberapa poin yang masih bisa dipertahankan. Ya. Tetapi yang pasti harus KPK itu betul-betul dalam posisi yang independen, tidak berada di bawah rumpun eksekutif. Dengan begitu dia juga bisa betul-betul bergerak lebih leluasa. Yang kedua adalah menurut saya selain soal sistem, soal regulasi yang banyak dipersoalkan, personel yang berada di KPK saat ini, yang memimpin KPK saat ini, itu kan sangat syarat dengan masalah. Iya ya. Fakta-faktanya sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Bagaimana seorang Firly Bahuri menjadi tersangka dalam kasus pemerasan, dalam kasus suap, dalam kasus gratifikasi. Ini dalam sejarah pertama kalinya untuk KPK, seorang ketua KPK itu tersangkut perkara korupsi yang harusnya diberantas, tapi dia malah menjadi pesakitan dalam kasus seperti itu. Kemudian juga soal pungli rutan KPK yang sudah dipecat 66 ini juga orang. Soal kalau kita ibaratkan sebuah pohon, pungli itu kan bagian dari pohon besar bernama korupsi. Betul. Bagaimana kita bisa berharap kepada KPK yang orang-orangnya justru diduga terlibat dalam kasus korupsi. Jadi ini sebuah persoalan yang tidak main-main, persoalan yang sangat serius, harus diselesaikan atau diatasi dengan sangat serius juga, dan kita berharap ya mudah-mudahan pemimpin ke depan betul-betul lebih serius daripada pemimpin saat ini. Mas Kurnia tadi mengatakan bahwa tahun ini ya, bulan apa ya saya tidak tahu, untuk pergantian komisioner KPK menjadi penting karena ketika
Dewan Pengawas dan Komisioner yang harusnya adalah satu kesatuan tidak bisa saling berkomunikasi dengan baik, kan artinya akhirnya tadi usulan Mas Kurnia sih presiden yang mengambil alih masalah ini. Apa itu bisa dilakukan, Mas Yoga? Ya, sebenarnya presiden ketika dia waktu itu juga mendukung atau paling tidak menyetujui atau mengaminilah revisi juga harus bertanggung jawab dalam hal ini. Kalau sekarang KPK berada di bawah rumpun eksekutif, ya harusnya KPK presiden bisa turun kan. Dan ini sesuatu yang tidak boleh kita biarkan berlarut-larut, karena kalau konflik internal antara para pimpinan di KPK itu berlama-lama, ya itu akan semakin membuat citra mereka semakin buruk lah. Dan yang pasti ketika internal itu berkelahi, upaya untuk memberantas korupsi pasti akan jauh tidak lebih maksimal lagi. Dan itu yang sangat tidak kita harapkan. Kalau kita melihat, tidak bisa kita upayakan internalnya dulu untuk menyelesaikan masalah ini di dalam, karena kalau kemudian ternyata presiden harus masuk yang menyelesaikan masalah ini, akhirnya kan memang kalau saya berpikir, Mas Jaka, ya sudah ganti saja semua yang di KPK, semuanya, baru kemudian bisa bergerak lagi. Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Jaka, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan mendengarkan, Mas Jaka, pendapat pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lia. Bagaimana, Bu? Ini semacam, kalau saya analogikan, di rumah tangga suami istri berkelahi, tapi sampai keluar rumah, sampai lempar-lempar piring begitu, sampai nanti tetangganya pada tahu ini lagi berkelahi. Apa seperti itu atau seperti apa pendapat Bu Lia? Silakan, Bu. Ya, jelas-jelas itu kan perbuatan tidak elok, Pak, ya. Apalagi ini di KPK itulah kepercayaan masyarakat itu ada pada mereka itu, ya. Ternyata ketika Ketua KPK Pak Firly Bahuri itu tersandung masalah, itu kan soalnya kepercayaan masyarakat sudah istilahnya menurun, ya, atau berkurang. Disusul lagi dengan masalah anggotanya, ya, yang kemudian pelanggarannya itu hanya diberikan dengan kesempatan untuk minta maaf. Nah, ini juga tambah mengurangi kepercayaan masyarakat. Sekarang ditambah lagi dengan yang sebenarnya masalah intern itu kan harus diselesaikan juga secara intern sebenarnya, ya, atau internal itu. Tapi jangan dipertontonkan ke publik, karena ketika satu masalah dipertontonkan ke publik, maka sudah banyak nanti intervensi sehingga masalah yang sebenarnya masih gampang diselesaikan itu akan menjadi sulit, karena sudah banyak yang misalnya masuk di situ, ya. Jadi ada yang misalnya bertanggung jawab di situ. Jadi kalau masyarakat sudah tidak percaya, bagaimana lagi dengan pemberantasan korupsi akan berhasil? Nah, inilah yang dijaga sebenarnya oleh penegak hukum kita ini. Apakah kepercayaan masyarakat masih ada atau masih meningkat, ataukah sudah menurun, atau sudah sama sekali tidak ada, ya. Jadi
kesimpulannya itu adalah ketika ada masalah internal jangan dipertontonkan ke publik ya. Selesaikanlah secara internal juga sehingga masalah itu tidak melebar tapi menyempit. Supaya bisa diselesaikan secara cepat dan masyarakat juga bisa merasa puas dan kepercayaannya makin meningkat. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Di belakang Ibu Lia ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Jaka. Salam sehat selalu. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Ini sehat atau kurang sehat nih KPK menurut Anda? Ini apa temanya yang dibedah nih? Cekcok tambah coreng muka. Ini KPK. begini. Ya, bukan KPK namanya kalau tidak ada masalah ya. Kalau tidak dibedah itu tidak dibahas, bukan KPK namanya. Karena begini, sesuai apa kita Mas Jaka dengan Bung Leo tadi itu peringkatnya peringkat mungkin ya. Nomor 7 atau nomor 8. Kalau ada instansi di Indonesia nih 9 mungkin dia nomor 10 mungkin. Ya. Apa dia? Jadi begini, kita gini Bung Leo, ya. Iya. Saya tidak begitu percaya dengan KPK, sedikit pun tak percaya saya lagi. Oh. Saya salah satu anak tidak percaya sedikit pun. Semenjak Firly Bahuri jadi tersangka, sejak itu sampai sekarang. Ditambah lagi dengan pungli di rutan KPK. Alhamdulillah kita diobati berapa hari ini ada 66 orang dipecat, gitu ya. Nah, dipecat ini bagaimana nih, dipecat apa tanpa ada Pak pensiun atau dipecat bagaimana ini? Ini harus diperjelas lagi. Kalau pecat ya pecat habis saja karena ini kan penegak hukum. Ini tambah lagi nih ya masalah komisioner dengan dewasnya ini nih. Ya, saling lapor, saling apa ini. Jadi ini saya kurang setuju dengan Bu Lia tadi, cukup diselesaikan di internal. Memang harus diselesaikan di luar internal. Kalau dia sama dia aja harus ada intervensi. Harus ada intervensi. Kalau dia sama dia tambah parah. Jadi ya, di masyarakat tidak tahu. Sekarang kan masyarakat tahu nih. Di sini presiden lah kunci. Kapan perlu presiden pecat itu semua, ganti dengan yang baru. Mudah-mudahan presiden, ya gitu aja, Bu Leo. Ya, KPK itu kan kita punya, Bu Leo. Untuk menyelamatkan uang apa? Dari garong-garong ini. Itu aja maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John Veto ada Pak Joko Suhendro di Palembang, Sumatera Selatan. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Jaka. Selamat pagi. Silakan Pak Joko, pendapat Anda Pak. Ini sesuai judul Pak, coreng muka sendiri. Gimana mau memberantas korupsi? Orang yang memberantas saja korupsinya mendalar ke darah daging. Itu wajar aja Indonesia jadi kebiasaan, jadi habit. Kalau nggak korupsi nggak keren. Karena yang memberantas korupsinya yang kita harapkan yang selama ini saya bangga sama mereka. Selama ini trennya positif. Tapi dengan cocoknya seperti ini ya wajar aja. Pengharapnya aja dukungan pegawainya korupsi. KPK-nya nggak kejelasan hukumannya. Nah, saya sangat mengapresiasi dengan terpilihnya Pak Prabowo ini. Mudah-mudahan memilih pimpinan KPK yang anti korupsi dan tidak manusiawi. Nah, itu supaya benar-benar KPK terpilih. Apabila saya korupsi, saya dihukum mati. Ya, baru itu. Hukum mati ya. Baik. Iya. Perjanjian waktu memilih DPR, memilih ketua KPK, perjanjian integritas. Baik. Apabila saya melakukan korupsi, ditangkap tangan. Terima kasih Pak Joko Suhendro di Palembang, Sumatera Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Hukuman mati. Saya sering sekali bicara di meja ini bahwa kejahatan luar biasa, salah satunya korupsi, ancaman hukumannya ada, undang-undangnya hukuman mati, tapi kebanyakan orang bilang itu tidak akan menekan korupsi, mendingan dirampas asetnya. Lah kan undang-undangnya aja belum ada dan kemungkinan tidak akan ada itu undang-undang selama memang orang-orang yang koruptif ada di eksekutif dan di legislatif. Bagaimana Mas Jaka? Ya, kalau kita lihat tanggapan dari ketiga penelpon ya, itu kan mereka betul-betul geram ya dengan apa yang terjadi di KPK saat ini. Dan menurut saya itu wajar-wajar saja. Dan saya yakin masih banyak
seperti yang 3 orang penelpon tadi, yang marah, yang kecewa, yang tidak lagi percaya kepada KPK. Iya, itu bahaya itu. Dan itu berbahaya ketika sebuah institusi itu tidak mendapatkan kepercayaan dari publik, itu sesuatu yang menurut saya sangat membahayakan, karena apapun yang dia lakukan itu tidak akan lagi dipercaya, ya kan? Jadi begini, kalau umpamanya publik itu tidak percaya lagi kepada KPK atau paling tidak kepercayaan menurun, menurut saya itu sesuatu yang sangat wajar. Pertama tadi kita sebutkan soal Firly Bahuri, bagaimana seorang ketua lembaga pemberantas korupsi tetapi malah terlibat kasus korupsi. Dan celakanya lagi, sampai sekarang Pak Firly itu tidak jelas kasusnya sudah sampai mana. Sudah 5 bulan, sejak November 2003 dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Tapi saya kurang baca atau bagaimana. Memang belum ada. Sepengetahuan saya sampai sekarang tidak jelas itu kasusnya sudah sampai mana. Seperti apa, betul. Apakah sudah sampai kejaksaan, apakah kapan mau dilimpahkan ke pengadilan, itu kan kita tidak tahu. Ya bagaimana kita rakyat bisa percaya dengan keseriusan para penegak hukum. Kemudian dalam kasus soal pungli rutan misalnya, kan waktu itu kan masyarakat marah ketika dewasanya memberikan hukuman meminta maaf kepada perilaku pungli. Setelah didesak-desak kemudian baru dipecat. Tetapi adalah tadi satu pertanyaan, apakah cukup hanya dipecat? Mereka itu pungli. Pungli itu sekali lagi bagian dari dahan pohon korupsi. Pemerasan ya? Pemerasan. Ketika dia melakukan korupsi ya harusnya dipidana dong, apalagi lembaga penegak hukum. Karena orang lain yang selain mereka juga dipidana, tidak hanya dipecat kalau ada di instansi lain. Selama ini kan dari pimpinan KPK kan hanya sekedar memberikan statement pidana akan terus dilanjutkan, tetapi rakyat menunggu. Sudah kasusnya juga sudah sangat lama. Konkretnya apa sampai nih? Kapan lagi? Menunggu berapa lama lagi untuk membawa kasus-kasus ini ke pidana? Rakyat jelas tidak rela ketika para pelaku terduga pelaku korupsi di lembaga anti korupsi itu hanya sekedar minta maaf, hanya sekedar dipecat, tapi tidak mempertanggungjawabkan secara hukum, secara pidana apa yang dilakukan. Apakah benar tadi ada beberapa pemirsa mengatakan ini tidak cukup ini kalau diselesaikan di dalam, kalau tidak salah Pak John ya, ini harus ada yang mengintervensi. Tadi kalau Mas Kurnia kan mengatakan karena di bawah eksekutif, Mas Jaka juga katakan ya harus presiden turun tangan. Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Jaka dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kalau benar presiden harus turun tangan, apa yang bisa dilakukannya, dan apakah benar kalau presiden turun tangan tapi semua di KPK-nya tidak berubah? Komisionernya masih sama, dewasnya masih sama, pegawainya masih sama, dikurangin sekian orang yang dipecat tadi itu, lalu keadaan bisa berubah? Ya sebenarnya kalau menurut saya ini kan kasus percecokan itu hanya satu dari sekian banyak masalah di KPK. Jadi kalau mau membenahi KPK ya selesaikan dulu akar masalahnya seperti apa. Kalau akar masalahnya berkali-kali kita katakan adalah revisi Undang-Undang KPK 2019. Ketika KPK itu dikembalikan dengan berpayung hukum seperti undang-undang sebelumnya, sebelum direvisi, saya pikir KPK akan lebih kuat. Tentu saja harus tetap ada kontrol. Mungkin Dewas tetap bisa dipertahankan, tetapi harus punya kekuatan yang lebih besar juga. Giginya harus lebih tajam. Lebih tajam lagi. Orang-orangnya juga harus benar-benar yang punya keberanian dan punya komitmen yang luar biasa untuk menertibkan segala sesuatu di KPK. Kalau kita lihat tanggapan publik, penilaian publik terhadap Dewas selama ini kan juga tidak bagus-bagus amat. Bahkan ada yang menganggap Dewas itu ya sekedar hanya menjadi pelengkap. Aksesoris. Itu yang tentu saja tidak kita inginkan. Tadinya kita berharap Dewas itu ada untuk menertibkan atau untuk mengawasi atau mencegah setiap penyelewengan di KPK. Tetapi kalau faktanya masih seperti sekarang ya kita agak sulit untuk berharap kepada mereka. Jadi sekali lagi akar masalahnya dulu diatasi, yaitu kembalikan ke undang-undang yang lama, tetapi kok saya tidak yakin periode sekarang yang tinggal berapa bulan, 6 bulan
itu bisa melakukan itu. Ya kita berharap nanti di pemerintahan berikutnya di bawah Pak Prabowo mudah-mudahan ada semangat, ada komitmen yang lebih besar untuk betul-betul memperbaiki sistem pemberantasan korupsi. Kalau tidak, saya pikir persoalan-persoalan yang seperti ini akan terus terjadi. Karena ketika apalagi kalau kita kembali kepada personelnya ya. Personel sekarang sekali lagi itu kan paling banyak bermasalah. Mulai dulu Ibu Lili Piantuli ya yang juga menerima tiket nonton Mandalika. Makanya dan beberapa kali melakukan berhubungan dengan pihak-pihak yang berperkara. Betul. Itu kan menunjukkan bahwa ada yang salah dalam personel pimpinan KPK saat ini. Apakah ini akan terus dipertahankan? Ya kalau sebagian masyarakat apalagi para pegiat anti korupsi itu yang menganggap ya mereka harus diganti. Di tahun ini kan memang akan diganti ya. Berakhir akhirnya masa jabatan termasuk Pak Nurul Gufron yang menambah masa jabatannya setahun ya dari kasus yang terakhir. Apakah kemudian tim seleksinya, panselnya dan DPR-nya itu bisa benar-benar kita percaya untuk menyeleksi orang-orang terbaik yang lebih baik daripada yang ada saat ini? Ya, itu kembali kepada komitmen mereka, kepada komitmen presiden bagaimana dia memilih tim seleksi yang betul-betul punya yang berkompeten untuk memilih orang-orang yang terbaik. Begitu juga dengan di DPR, apakah mereka juga bisa menyetujui atau menerima usulan presiden atas dasar semata-mata bagi perbaikan upaya pemberantasan korupsi adalah maksud-maksud lain. Itu yang selama ini menjadi pemikiran atau menjadi kerisauan banyak orang. Karena ada anggapan bahwa orang-orang yang dipilih oleh presiden, kemudian disetujui oleh DPR itu ada kepentingan-kepentingan tertentu. Itu yang sangat tidak kita inginkan. Karena kita sekali lagi mengingatkan bahwa korupsi itu kan masih menjadi kejahatan luar biasa. Bahkan kalau Pak Prabowo bilang ya karena ada korupsi rakyat akan terus miskin. Kita kan itu tidak ingin rakyat terus miskin. Dan salah satunya adalah berantas korupsi. Baik. Kita harap apa yang kita bicarakan di tempat ini juga diperhatikan dan menjadi masukan ya untuk memperbaiki kondisi KPK. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, KPK harus bersih dari perilaku yang tidak etis maupun koruptif agar KPK efektif memerangi korupsi. Seluruh insan KPK termasuk Dewan Pengawas terikat dengan nilai dasar integritas menjaga citra, harkat dan martabat lembaga anti rasuah KPK. Saya Leonard Tamusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.